Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang rekan-rekan mahasiswa semua yang saya banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, jurusan Ilmu Hukum UPMI Medan. Mata kuliah ini ditujukan bagi peserta didik yang sedang mengambil program S1 Sarjana pada rumpun ilmu hukum, terutama terkait sistem hukum Indonesia. Mata kuliah ini memiliki beban SKS sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah MKK 134. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik, salam hangat dan tetap semangat pada rekan-rekan semua ya. Ini materinya Pak ya. Di sebelah kiri. Ya, tentang pengertian hukum Indonesia. Perlu diketahui dulu ya, secara berturut-turut pengertian sistem. Ya. Berikutnya saya akan geser sebentar. Ya, pengertian sistem. Menurut Sri Sumantri, dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem mempunyai 3 macam arti. Pengertian sistem paling sesuai dengan topik yang kita maksudkan ini adalah sistem yang pertama. Adapun arti sistem yang pertama itu ialah sekelompok bagian-bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud. Misalnya sistem urat syaraf tubuh, sistem pemerintahan, dan lainnya. Kemudian Rusadi Kartrawira mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur elemen. Unsur komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang mengkait atau kait dan profesional. Masing-masing komprehensif satu sama lain sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya. Ya. Saya geser. Sedangkan definisi sistem menurut Sewens Krugman yang juga oleh Bashan Mustafa adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, sistem adalah seperangkat komponen atau unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi fungsi atau tercapainya tujuan dari sesuatu tersebut. Bila mana suatu itu adalah hukum, maka sistem di sini meliputi seperangkat komponen atau unsur yang meliputi hukum tersebut. L.M. Friedman misalnya menyebut unsur-unsur yang melingkupi hukum ada 3, yaitu pertama substansi,
struktur dan budaya dari hukum itu sendiri. Ya. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi, demikian juga saya akan memaparkan contoh-contoh terkait sistem yang dimaksud dalam materi saya, sistem hukum Indonesia ya. Saya akan mencontohkan yang pertama tentang negara, yaitu negara kita ya, Indonesia ya. Memiliki seorang kepala negara atau presiden. Di bawah presiden ada DPR, ya kan? Ada menteri, ada DPR, ada siapa lagi berikutnya? DPRD, camat, lurah, kepala desa, dan rakyat sipil di bawah. Nah, yang dimaksud itu adalah suatu kesatuan yang utuh dari suatu negara atau strukturnya ya. Di bawah kepala negara itu adalah yang dimaksud sebagai komponen-komponen pendukung suatu negara itu. Sesuai dari apa yang saya paparkan tadi, tentunya yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mengapa? Apabila terpisahkan artinya terjadi suatu permasalahan dalam suatu sistem itu. Dampaknya apa? Tidaknya tercapai suatu tujuan tertentu. Ya. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Ya. Begitu saya lanjutkan. Kita dapat membayangkan anatomi tubuh manusia, dilengkapi dengan komponen-komponen di dalam tubuh manusia itu, berupa jantung, berupa paru-paru, berupa hati, limpa, ginjal, dan seterusnya. Yang dimaksudkan itu adalah pendukung daripada si tubuh manusia itu sendiri. Untuk mencapai suatu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu hidup. Kita katakanlah demikian ya. Namun jika terjadi permasalahan di jantung kita atau di paru-paru kita, apa yang terjadi? Merusak daripada komponen-komponen atau mengganggu daripada komponen-komponen lainnya. Tentunya begitu ya. Bisa dibayangkan itu. Atau ada yang bisa membantu saya untuk mencontohkan hal yang lain? Fedi Gulo. Ya, silakan Fedi. Saya mencoba memberikan contoh tentang yang menjadi contoh seperti kompor gas. Banyak yang tidak jauh-jauh yang sebenarnya kita gunakan. Di mana dalam kompor gas itu ada banyak komponen-komponennya. Misalnya tabung gas ataupun sebenarnya itu ketika gas itu tidak ada makanya tidak bisa difungsikan. Begitu ya. Contohnya seperti tabung gas ketika tidak ada gasnya akhirnya sistem itu tidak berjalan. Begitu juga dengan talinya, begitu juga dengan kerannya. Ketika tidak ada tenaga itu akhirnya bisa difungsikan atau sistem itu terlambat jadinya. Jadi yang terjadi
tujuannya tidak tercapai ya Fedi ya. Begitu kira-kira, Bu. Contoh berikutnya Fedi, selain daripada kompor gas, sepertinya kamu pinter masak ini ya, kompor gas yang kamu contoh. Contoh yang lain Fedi, silakan untuk teman-teman yang lain dapat mengerti dari contoh kamu, bukan hanya dari saya. Contoh yang lain Fedi. Sebenarnya itu yang cuma pendekatan yang merupakan komponen pencarian seperti kendaraan ini. Karena kendaraan tersebut paling membutuhkan. Contohnya mulai dari ion, lokanya itu ketika tidak salah satu ada dari bagian tersebut akhirnya lambat. Itu dia. Masih setiap kalau kita hentikan tersebut. Ya. Contohnya oke ataupun kurang itu berjalan. Itu saja Fedi yang dapat kamu paparkan terkait materi sistem hukum Indonesia, atau adakah contoh yang lain? Begitulah itu dulu. Demikian Bu. Terima kasih. Ya, berikutnya yang mau mencontohkan atau memaparkan selain Fedi Gulo atau saya yang melanjutkan. Ya, silakan. Siapa? Megawarni ya. Nama saya di sini saya salah satu sekolah dari salah satu handphone terdiri dari beberapa komponen, misalnya ada casingnya, ada baterainya, chargernya, ada penyimpanannya. Nah, itu merupakan suatu sistem yang tidak dapat digunakan, dan apabila dari salah satu komponen tersebut memiliki masalah, itu akan berpengaruh pada komponen yang lainnya. Saya ambil contoh kecilnya seperti baterai. Jika sebuah handphone kehabisan baterai, maka otomatis handphone itu tidak dapat digunakan atau tidak nyala, yang pada dasarnya itu ditujukan untuk membantu manusia sebagai alat komunikasi. Maka dengan adanya komponen yang bermasalah, maka tujuan yang pada dasarnya membantu sebagai alat komunikasi terbatas. Istilahnya tujuannya dengan baik. Nah, kita kaitkan dengan pelajaran pada pagi ini, sistem hukum di Indonesia. Kita tahu bahwa sistem hukum di Indonesia ada 3 bagian. Nah, apabila tidak salah satu bagian Indonesia itu tidak berjalan dengan baik, maka otomatis sistem hukum atau bagian-bagian hukum yang lainnya adalah seperti hukum agama, karena pengaturan di Republik Indonesia berjalan dengan baik, berpengaruh juga di hukum misalnya agama. Resiko daripada yang tidak berjalan dengan baik itu berefek pada masyarakat yang berada di atau yang berada di bawah hukum.
munculnya ketidakadilan, adanya beberapa kemungkinan salah baik yang atas atau yang masih benar, kemudian dari secara pejabatnya sampai kepada masyarakat bawah itu mungkin namanya tidak keamanan, tidak lebih tentang tidak ada keadilan, sehingga kita adanya kendala dari itu mempengaruhi atau berdampak buruk bagi masyarakat. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Megawarni Hareva, mahasiswa hukum saya. Ya, saya akan paparkan kelanjutannya ya. Sebagaimana tujuan hukum yang sudah saya paparkan pada minggu lalu terhadap rekan-rekan sekalian. Nah, tujuan hukum itu kan yang pertama adalah keadilan, yang kedua kepastian, dan yang ketiga kemanfaatan. Nah, untuk mewujudkan daripada tujuan hukum tersebut, jika komponen-komponen dalam suatu negara tidak berjalan dengan baik atau tidak mendukung daripada ketentuan daripada suatu tujuan terkait tujuan hukum itu sendiri, tentunya terjadilah permasalahan yang dimaksud seperti si Mega tadi yang dicontohkan. Timbullah rasa ketidakadilan itu, timbullah kekisruhan, timbullah pelanggaran-pelanggaran norma yang terjadi di tengah masyarakat. Artinya apa? Artinya sesuai dengan prinsip daripada sistem hukum yang dimaksud, suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, itu adalah prinsipnya. Jika satu komponen saja tidak mendukung daripada tujuan daripada hukum yang saya maksudkan tadi, tentunya akan timbul keanekaragaman persepsi yang negatif menilai suatu kebijakan tersebut. Ada nggak kepastiannya di situ? Tercipta nggak kepastiannya di situ? Banyak persepsi. Masyarakat menilai tentang hukum. Padahal yang terjadi adalah komponen dari suatu negara yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimandahkan atau tidak sesuai wewenangnya. Tidak dengan baik menjalankan mandatnya, sehingga timbullah rasa ketidakadilan, sehingga timbullah rasa ketidakpastian dalam hukum, sehingga tidak mendapatkan manfaat masyarakat dengan adanya hukum. Kembali ke sistem, yaitu suatu kesatuan yang utuh. Yang dicontohkan adalah suatu negara dengan komponen-komponen di dalamnya berupa kepala negara, menteri DPR, dan seterusnya. Timbul permasalahan di DPR yang sering terjadi dalam berita-berita yang kita saksikan. Mungkin sudah pernah atau sudah sering ya mengetahui berita-berita demikian. Kasus korupsi, KPK, dan seterusnya. Akibat apa? Komponen suatu negara bermasalah, sehingga sistem yang ada juga terkena dampaknya, atau komponen lainnya ikut terkontaminasi ya, mengganggu daripada komponen-komponen lainnya, padahal hanya satu yang bermasalah. Sebagaimana sebuah mobil yang ingin mencapai suatu tujuan, tiba-tiba bannya
bocor di tengah jalan. Harus dibuka ban mobil itu dipisahkan daripada si mobil itu. Disitulah kita dapat melihat bahwasanya komponen lainnya terganggu akibat satu komponen saja. Kembali lagi kepada prinsip sistem itu. Oh, ternyata memang tidak dapat dipisahkan sistem itu. Jika contohnya adalah suatu mobil yang ingin mencapai suatu tujuan. Nah, sistem ini juga demikian. Jika sistem ini terbentuk dengan baik dan saling mendukung, tentunya tercapailah suatu tujuan atau suatu maksud. Nah, jika itu adalah suatu negara, tentunya akan tercapai suatu tujuan dan maksud, yaitu keadilan. Ya, kemaslahatan bagi masyarakat dan seterusnya. Sampai sini ada yang ingin memaparkan kira-kira? Sampai di sini contoh yang kesekian dari saya. Baik, saya lanjutkan. Tidak usah jauh-jauh, ibaratnya adalah suatu keluarga ya. Suatu keluarga yang mana terdiri dari kepala keluarga, istri, dan anak. Dikatakanlah itu adalah suatu keluarga, dikategorikan demikian. Kita katakanlah demikian ya. Nah, kepala keluarga atau seorang suami memberikan amanah kepada seorang istri agar menjaga anaknya dengan baik misalnya. Kita katakanlah istri dan anak adalah contoh sebuah komponen untuk mendukung daripada sistem di atasnya. Ya kan? Tidak berjalan daripada amanah si kepala keluarga tadi dengan baik, tidak berjalan dengan baik amanah kepala keluarga tadi terhadap istri, tentunya timbul permasalahan. Kan begitu ya. Jadi artinya komponen berupa anak dan istri terhadap kepala keluarga atau seorang suami harus saling mendukung sehingga terbentuklah keluarga yang harmonis. Sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah. Begitu. Kita katakan membentuk suatu keluarga sesuai Undang-Undang 1974, yaitu tentang Undang-Undang tentang perkawinan. Tujuan daripada perkawinan itu hidup bahagia dan kekal. Tujuan daripada perkawinan adalah hidup bahagia dan kekal. Namun jika tidak saling mendukung komponen-komponen yang saya maksudkan tadi, mau itu seorang istri ataupun seorang anak terhadap kepala keluarga, tentunya tujuan itu tidak tercapai. Apa tujuan tadi yang sesuai undang-undang? Hidup bahagia dan kekal. Jadi jika dipertanyakan, apa tujuan perkawinan sesuai undang-undang? Hidup bahagia dan kekal. Namun jika terjadi permasalahan komponen-komponen tadi, tentunya tidak dapat dikatakan itu adalah sebuah keluarga. Karena prinsipnya suatu sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dan harus saling mendukung komponen-komponennya hingga ke atas. Sehingga terbentuklah rasa keadilan itu, tercapailah rasa keadilan itu. Terciptalah rasa saling mampu dapat mengisi kan.
menjaga norma-norma yang ada. Namun jika sudah timbul rasa ketidakadilan, tentunya terjadilah konflik di tengah sistem yang ada. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Kita bayangkan tubuh manusia, anatomi tubuh manusia. Seperti itulah saya menggambarkan suatu negara itu berdiri. Bayangkanlah bagaimana komponen itu bermasalah. Mau itu ginjalnya, mau itu jantungnya, mau itu paru-parunya. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Tentunya suatu sistem tidak dapat berjalan dengan baik, dengan benar, tidak dapat menciptakan keadilan. Ataukah sudah cukup kira-kira? Cukup jelas, Bu. Ya, baik. Semoga bermanfaat ya materi kita untuk hari ini terhadap rekan-rekan semua. Semoga dapat menjadi contoh atau panduan. Ya, demikian saya sudahi materi kita untuk hari ini. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah disampaikan kiranya menjadi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Untuk penutup kata dari mata kuliah saya, Sistem Hukum Indonesia, saya Dewi Robianti SHMH mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.